Di dunia yang penuh dengan keyakinan, harapan seringkali datang dalam bentuk janji akan masa depan yang lebih baik, masa di mana kedamaian dan keadilan akan menang. Bagi umat Muslim di seluruh dunia, harapan ini diwujudkan dalam sosok Imam Mahdi, seorang pemimpin yang dibimbing oleh Tuhan dan ditakdirkan untuk muncul di akhir zaman. Nama Mahdi sendiri berarti yang diberi petunjuk, dan kedatangannya diyakini akan membawa era baru yang penuh dengan kebenaran dan kemakmuran. Konsep tentang seorang pemimpin penyelamat seperti ini tidak hanya ada dalam Islam, tetapi juga muncul dalam berbagai keyakinan dan budaya lain. Namun, Mahdi memiliki posisi yang istimewa dalam tradisi Islam. Ia merepresentasikan kerinduan akan dunia yang adil dan seimbang. Kedatangannya dinantikan dengan campuran perasaan antara harapan dan kekhawatiran, karena menandakan puncak sejarah dan awal era baru. Kepercayaan akan datangnya Imam Mahdi melampaui batas geografis dan budaya, menyatukan umat Muslim dari berbagai latar belakang di bawah satu aspirasi yang sama, yaitu masa depan yang lebih cerah. Meskipun ada perbedaan dalam pemahaman dan interpretasi, keyakinan inti tentang seorang pemimpin yang akan memulihkan keseimbangan dan keadilan tetap menjadi kekuatan yang besar dalam kehidupan jutaan orang. Penantian akan kedatangan Imam Mahdi menjadi pengingat akan sifat dunia yang sementara dan pentingnya untuk terus berbuat kebaikan dan kebenaran di masa sekarang. Kepercayaan ini menumbuhkan harapan, mendorong hidup yang berbudi luhur, dan memperkuat tekad untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan penuh kasih sayang. Konsep tentang Imam Mahdi menempati tempat penting dalam eskatologi Islam, meskipun ada beberapa perbedaan pemahaman antara cabang Sunni dan Syiah. Kedua kelompok ini sama-sama meyakini akan datangnya seorang individu yang dibimbing oleh Tuhan di akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Namun, interpretasi mereka tentang garis keturunan, sifat, dan waktu kedatangan Imam Mahdi berbeda. Bagi umat Muslim Sunni, Imam Mahdi tidak dianggap sebagai sosok yang ditunjuk secara langsung oleh Tuhan, seperti halnya para nabi, termasuk Nabi Muhammad. Sebaliknya, ia diyakini sebagai keturunan Nabi yang saleh yang akan dipilih oleh Tuhan untuk memimpin umat Muslim di masa penuh gejolak. Tradisi Sunni menekankan peran Imam Mahdi sebagai pemimpin yang adil yang akan memulihkan ketertiban dan persatuan di dunia Islam. Di sisi lain, umat Muslim Syiah memiliki pandangan yang lebih tinggi tentang Imam Mahdi. Mereka percaya bahwa ia bukan hanya keturunan Nabi yang saleh, melainkan penerus Nabi Muhammad yang ditunjuk secara langsung oleh Tuhan, yang dianugerahi pengetahuan dan otoritas khusus. Tradisi Syiah mengidentifikasi Imam Mahdi sebagai imam ke-12 dan terakhir dari garis keturunan pemimpin yang dibimbing oleh Tuhan dan mewarisi tugas spiritual Nabi. Terlepas dari perbedaan-perbedaan ini, baik Muslim Sunni maupun Syiah meyakini bahwa kedatangan Imam Mahdi akan ditandai dengan berbagai tanda dan keajaiban yang menandakan dekatnya hari kiamat. Kemunculannya merupakan masa pergolakan dan transformasi besar yang berujung pada kemenangan akhir kebaikan atas kejahatan. Perbedaan dalam memahami sifat dan peran Imam Mahdi mencerminkan perbedaan teologis dan historis yang lebih luas antara Islam Sunni dan Syiah. Namun, keyakinan inti tentang sosok yang dibimbing oleh Tuhan yang akan mengantarkan era keadilan dan kedamaian tetap menjadi titik temu yang kuat, menyatukan umat Muslim di tengah perbedaan sekte dalam mengantisipasi masa depan yang lebih cerah. Konsep Imam Mahdi memiliki makna khusus dalam Islam Syiah, di mana hal itu terkait erat dengan keyakinan akan 12 imam. Menurut tradisi Syiah, Imam Mahdi adalah imam ke-12 dan terakhir, Muhammad Al-Mahdi, yang lahir pada tahun 869 Masehi tetapi menghilang dari dunia nyata tak lama setelah kematian ayahnya, Imam ke-11. Peristiwa menghilangnya ini, yang dikenal sebagai okultasi atau gaibah, adalah prinsip utama dalam keyakinan Syiah. Umat Muslim Syiah percaya bahwa Imam Mahdi tidak wafat tetapi bersembunyi, dilindungi oleh Tuhan, dan akan muncul kembali pada waktu yang telah ditentukan untuk memenuhi takdirnya. Okultasi selanjutnya dibagi menjadi dua periode, okultasi kecil dan okultasi gaibah al-kubra. Okultasi kecil berlangsung selama sekitar 70 tahun, di mana imam berkomunikasi dengan para pengikutnya melalui perantara yang dikenal sebagai wakil. Okultasi besar dimulai pada tahun 941 Masehi dan berlanjut hingga hari ini. Selama ketidakhadirannya yang lama ini,
umat Muslim Syiah percaya bahwa Imam Mahdi tetap hadir secara spiritual, membimbing dan melindungi para pengikutnya. Mereka menunggu kepulangannya dengan penuh harap, meyakini bahwa kemunculannya kembali akan mengantarkan zaman keemasan, keadilan, perdamaian, dan pencerahan spiritual. Konsep imam yang tersembunyi memiliki dampak yang besar pada teologi dan praktik Syiah. Hal ini telah menumbuhkan rasa rindu dan antisipasi yang mendalam di kalangan umat Muslim Syiah, yang memandang realitas mereka saat ini melalui lensa kembalinya imam. Keyakinan akan kedatangan Imam Mahdi yang sudah dekat menjadi motivasi yang kuat bagi umat Muslim Syiah untuk terus meningkatkan keimanan pribadi dan memperjuangkan keadilan sosial, mempersiapkan diri mereka dan dunia untuk kembalinya imam. Keyakinan inilah yang menopang harapan, mengilhami tindakan, dan menyediakan kerangka kerja untuk memahami tantangan dan kemenangan kondisi manusia. Bagian keempat, saat dunia siap, tanda-tanda kembalinya Imam Mahdi. Penantian akan kedatangan Imam Mahdi disertai dengan ragam tanda dan pertanda yang diyakini akan mengabarkan kemunculannya yang sudah dekat. Tanda-tanda ini, yang dijelaskan dalam berbagai teks dan tradisi Islam, berfungsi sebagai pengingat akan datangnya hari kiamat dan perlunya persiapan spiritual. Beberapa tanda yang paling sering disebutkan termasuk merajalelanya kerusakan dan ketidakadilan, bencana alam, munculnya nabi dan mesias palsu, dan kemerosotan moral dan kesalehan secara umum. Tanda-tanda lain mengarah pada pergolakan politik dan sosial tertentu, seperti konflik di Timur Tengah, ketidakstabilan ekonomi, dan kemunculan sosok misterius yang dikenal sebagai Sufyani yang akan menentang Imam Mahdi. Penting untuk dicatat bahwa interpretasi tanda-tanda ini adalah masalah perdebatan dan diskusi yang berkelanjutan di kalangan cendekiawan Islam. Sebagian memandang tanda-tanda ini secara harfiah, sementara yang lain menafsirkannya secara metaforis, sebagai representasi simbolis dari kerusakan spiritual dan moral. Terlepas dari interpretasinya, tanda-tanda ini berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan sifat dunia yang fana dan pentingnya mencari bimbingan spiritual dan landasan moral. Hal ini mendorong umat Muslim untuk merenungkan tindakan mereka sendiri, memperkuat iman mereka, dan berupaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Penantian akan kedatangan Imam Mahdi tidak dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut atau kepasifan, melainkan untuk membangkitkan rasa urgensi dan tanggung jawab. Ini adalah seruan untuk bertindak, mendesak umat Muslim untuk melawan ketidakadilan, menggalang perdamaian, dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip ilahi. Bagian kelima, dunia yang tertransformasi. Misi Imam Mahdi. Kedatangan Imam Mahdi bukan sekadar peristiwa simbolis, melainkan transformatif yang mengantarkan perubahan besar dalam perjalanan sejarah manusia. Misinya meliputi ranah spiritual dan duniawi yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, perdamaian, dan kebenaran dalam skala global. Salah satu tugas utama Imam Mahdi adalah memulihkan ajaran Islam yang sebenarnya, yang diyakini telah menyimpang atau rusak seiring berjalannya waktu. Ia akan membersihkan agama dari kesalahan interpretasi dan inovasi, menghidupkan kembali pesan aslinya tentang perdamaian, kasih sayang, dan kepatuhan pada kehendak Tuhan. Di luar reformasi agama, Imam Mahdi juga akan membangun tatanan sosial yang adil dan setara. Ia akan menghilangkan penindasan dan tirani, memastikan bahwa hak semua orang dihormati dan dilindungi, apapun agama, etnis, atau status sosial mereka. Pemerintahannya akan dicirikan oleh keadilan, kasih sayang, dan komitmen terhadap kesejahteraan semua. Pemerintahan Imam Mahdi akan mengantarkan era kemakmuran dan kelimpahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemiskinan dan kelaparan akan musnah, dan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan akan berkembang. Orang-orang akan hidup rukun satu sama lain, dan dengan alam mengalami tingkat kedamaian dan kepuasan yang sebelumnya tak terbayangkan. Namun, jalan menuju masa depan utopis ini tidak akan mudah. Kemunculan Imam Mahdi akan mendapat perlawanan dari mereka yang diuntungkan dari sistem ketidakadilan dan penindasan yang ada. Ia akan menghadapi cobaan dan rintangan yang akan menguji tekadnya dan iman para pengikutnya. Pada akhirnya, misi Imam Mahdi adalah untuk membimbing umat manusia menuju tujuan utamanya, mengakui dan berserah diri pada kehendak Tuhan. Kedatangannya merupakan puncak sejarah manusia,